Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kiranya Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan senantiasa di dalam iman yang teguh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, hari ini Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022, saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang kelima ayat yang ke-15 yang isinya atau bunyinya adalah demikian. Mari kita baca dan perhatikan bersama-sama. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Nah, inilah ciri-ciri dari kitab Amsal. Kata-kata, kalimat-kalimatnya menjadi kata-kata dan kalimat-kalimat yang menyimpan misteri, rahasia yang dalam, yang perlu digali, perlu dipelajari sehingga kita dapat mengerti lebih dalam. Dalam ayat ini dikatakan, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu sendiri yang membual. Kalau lihat kata-kata dalam ayat ini, tentunya akan menimbulkan pertanyaan dan kebingungan. Apa yang dimaksudkan minum air dari kulahmu sendiri, minum air dari sumurmu yang membual? Kita akan sangat-sangat kesulitan untuk mengerti apa yang dimaksudkan tentang ayat tersebut. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam pasal yang kelima ini dituliskan satu pernyataan atau satu judul dari pasal ini, yaitu peringatan terhadap perzinahan. Dan dalam ayat pertama dikatakan, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa ayat pasal kelima dari Amsal ini, ayat 15 ini adalah tentang peringatan terhadap perzinahan yang disampaikan seorang ayah kepada anak laki-lakinya. Karena dikatakan, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, karena ini adalah peringatan seorang ayah diperingatkan kepada anak laki-lakinya, yaitu tentang peringatan tentang bahaya dosa perzinahan. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat 15 sekali lagi saya katakan adalah nasihat seorang ayah terhadap putranya agar menghindarkan diri dari perzinahan dan segala bentuk-bentuknya. Dinasihatkan, dinasihati. Maka dikatakan nasihat tersebut adalah minumlah air dari kulahmu sendiri dan minum air dari sumurmu yang membual. Itulah cara yang dapat dilakukan oleh seorang anak laki-laki supaya terhindar dari namanya dosa perzinahan. Itulah cara yang dapat dilakukan oleh seorang suami supaya terhindar dari namanya dosa perzinahan, yaitu minumlah air kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Artinya tidak ada kulah yang lain, tidak ada sumur yang lain. Itulah yang dijelaskan melalui Amsal pasal yang kelima ayat yang ke-15 ini. Oke, saya ajak kita kembali lagi merujuk kepada nasihat seorang ayah kepada anaknya. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang seorang suami di dalam pernikahannya dengan istrinya. Tetapi jelas Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdasarkan ayat Amsal pasal yang kelima ayat 15 ini memberikan pengertian dan penjelasan yang sangat serius. Seorang laki-laki hanya dapat menikmati kesenangan seksual dengan istrinya.
Saya ulang sekali lagi. Berarti seorang laki-laki hanya dapat menikmati kesenangan seksual dengan istrinya karena dikatakan, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Tidak ada kulah lain, sekali lagi tidak ada sumur lain, hanya dengan istrinya. Dan kalau ini menjadi nasihat seorang ayah kepada anak laki-lakinya, maka seorang laki-laki harus membuat komitmen untuk menikmati cinta dan mencurahkan cinta hanya dengan istrinya. Dan seorang laki-laki hanya dapat menikmati kesenangan seksual bersama dengan istrinya. Sekali lagi, itu menjadi nasihat yang penting bagi seorang anak laki-laki dan juga bagi seorang suami. Berdasarkan ayat ini juga, ayat 15 ini, berarti kesenangan seksual yang disetujui oleh Allah hanyalah dalam ikatan pernikahan. Sekali lagi saya katakan, hanyalah dalam ikatan pernikahan. Karena hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, dalam pandangan Allah, itu adalah perzinahan. Hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, dalam pandangan Allah, adalah suatu perzinahan. Apapun bentuknya, apapun dilakukan, semuanya itu adalah perzinahan. Dan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perintahkan, seperti nasihat seorang ayah kepada seorang anaknya, dikatakan, minumlah air dari kulahmu sendiri dan minumlah dari sumurmu yang membual. Tidak ada cinta yang lain, tidak ada kenikmatan yang lain selain bersama dengan pasangannya sendiri. Itulah inti dari nasihat firman Tuhan berdasarkan Amsal pasal 15 ini. Dengan kata lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan tidak melarang hubungan seksual, tetapi harus dilakukan secara benar, yaitu dengan pasangannya sendiri. Dan pasangan tersebut adalah pasangan yang sudah menjadi pasangan suami istri di dalam pandangan Tuhan. Karena Tuhan tidak menyetujui seks di luar pernikahan. Bahkan Tuhan memurkainya. Tuhan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah dosa perzinahan. Dan saya tahu Bapak Ibu juga mengerti bahwa perzinahan dilakukan, artinya bahwa orang itu memposisikan diri menjadi musuh Allah, dan orang itu siap menerima murka dan hukuman Allah. Karena ketaatan kepada perintah Tuhan mendatangkan berkat, tapi ketidaktaatan, pemberontakan kepada hukum-hukum Tuhan itu mendatangkan konsekuensi hukuman dan penderitaan. Karena perzinahan mengakibatkan penderitaan dan penyakit. Saya ulang sekali lagi. Perzinahan itu pasti mengakibatkan penderitaan dan juga penyakit. Bapak Ibu boleh melihat bukti-buktinya. Contoh misalnya, kalau ada pemuda dan pemudi yang melakukan perzinahan. Ingat, perzinahan yang saya maksudkan adalah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kalau ada orang, pemuda-pemudi melakukan hal tersebut, itu pasti mengakibatkan luka dan mengakibatkan trauma dalam hidup dan penyesalan. Oh, ada orang berkata, tapi akhirnya mereka nikah juga kok Pak. Walaupun mereka dulu melakukan itu sebelum mereka menikah, tapi sekarang akhirnya mereka menikah juga sebagai suami istri. Ya, tapi saya memberitahu, kalaupun itu terjadi, pasti di dalam hati mereka ada penyesalan-penyesalan, trauma-trauma, ada luka-luka yang harus diselesaikan. Bisa ditanyakan. Coba, Anda tahu ada orang yang seperti itu sudah melakukan hubungan seksual sebelum mereka menikah secara resmi? Tanya, pasti mereka menyesal. Pasti mereka menyesal karena memang perzinahan itu pasti mengakibatkan berbagai luka, trauma, penyesalan di dalam kehidupan. Atau seorang suami melakukan perzinahan, hubungan seksual di luar pernikahannya bersama dengan pasangannya. Apa yang terjadi? Pasti mengakibatkan ada penyakit, ada kekecewaan. Atau saya mau tanya sekarang nih. Saya tanya sekarang, kalau ada seorang istri mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kalau ibu mengetahui suami ibu melakukan hubungan seksual di luar sana, ibu kira-kira senang atau menyesal atau kecewa? Ya pasti kecewa. Pak, saya beritahu, istri kecewa loh Pak, kalau bapak melakukan perzinahan
di luar sana, dan istri mengetahuinya dan bisa merasakannya. Dia itu membuat cinta di antara suami istri itu akan menjadi renggang, akan menjadi mengalami perubahan, dan bahkan mungkin mengalami jarak dan mengalami noda di sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, minumlah air dari kulangmu sendiri. Karena di sana yang diizinkan oleh Allah supaya para suami, para anak-anak muda, hanya anak muda khususnya melakukan hubungan seksual setelah mengalami pernikahan. Dan seorang suami tidak bisa melakukan itu selain hanya bersama dengan pasangannya, istrinya. Dan sekali lagi saya katakan, orang-orang yang melakukan gaya hidup bebas, pergaulan bebas, itulah yang mengalami ketertularan berbagai penyakit mematikan di dalam hidup mereka. Ada HIV virus, ada AIDS. Itu dilakukan, dan itu bisa terjadi hanya kepada mereka yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahannya. Di dalam ayat 11 dikatakan, itu akan membawa kebinasaan, akan membawa berbagai penyakit. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di kesempatan pagi hari ini, pesan firman Tuhan bagi kita adalah, jauhkan diri dari dosa perzinahan. Sebagai orang tua, mari kita menasihati anak-anak kita supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa perzinahan. Jangan sampai berpikir, anak saya anak laki-laki kok, maka tidak akan apa-apa, tidak akan ada masalah, aman-aman saja. Tapi kalau anak perempuan memang perlu cemas, takut hamil. Bukan masalah takut hamil, tapi yang utamanya adalah takut dimurkai oleh Allah, Bapak Ibu. Itu sebabnya ini bukan hanya berbicara kepada anak perempuan, bukan hanya berbicara kepada anak laki-laki, tapi semuanya harus menghindarkan diri dari dosa perzinahan. Dan kita sebagai orang tua juga harus menghindarkan diri kita dari dosa perzinahan. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama adalah berpeganglah kepada firman Tuhan. Yang kedua, hindarkan hal-hal yang dapat menggoda. Kalau itu menggoda saudara untuk jatuh dalam dosa perzinahan, jauhi saudara. Miliki komitmen yang teguh untuk tetap hanya dengan pasangan pernikahan kita. Dan yang keempat, ketahuilah bahwa Tuhan mengetahui seluruh jalan hidup manusia. Dan kalau ada orang melakukan perzinahan secara diam-diam, secara tersembunyi-sembunyi, maka Tuhan pasti berurusan dengan orang tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak mau menyampaikan hal ini lebih panjang lebar lagi, karena kita sudah tahu perzinahan itu adalah dosa. Tetapi manusia melakukannya karena tergoda oleh dosa, sama seperti Adam dan Hawa tergoda di Taman Eden untuk menambah pengalaman lah, untuk mengalami kenikmatan baru lah. Tapi saya beritahu, kalau untuk pengalaman baru di dalam melihat berbagai pemandangan yang indah di dunia ini, oke. Tapi untuk mengalami pengalaman baru secara seksual di luar pernikahan, saya mau katakan itu dosa perzinahan. Dan Tuhan menentangnya, Tuhan tidak menyenanginya. Kalau orang melakukannya, itu akan mendatangkan hukuman dan murka dari Allah. Doa dan harapan saya, kita semuanya menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bukan dimurkai oleh Tuhan. Karena kita menjadi orang-orang yang menghindarkan diri kita dari dosa perzinahan. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, karena mereka juga anak-anak yang kita nasihati supaya tidak jatuh dalam dosa perzinahan, dan mereka juga melakukannya. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama, memohon anugerah Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang ditemui hidup benar di hadapannya, menghindarkan diri kita dari dosa perzinahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas nasihat firman Tuhan yang memberikan peringatan kepada kami supaya kami terhindar dari dosa perzinahan. Engkau juga mengingatkan kami ya Tuhan sebagai orang tua untuk menasihati anak-anak kami supaya mereka juga tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Itulah sebabnya hamba berdoa bersama dengan saudara-saudaraku yang join pagi hari ini. Mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, bagi kami, bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, agar terhindar dari dosa perzinahan. Dan pada kesempatan ini kami berdoa, menolak, mematahkan, menghancurkan segala pengaruh-pengaruh sejahat, segala keinginan-keinginan akan dosa. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, berkomitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu Allah adalah Allah yang kudus dan Tuhan menyukai kehidupan yang kudus. Dan kami tahu Tuhan
bahwa yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah adalah dosa. Tapi kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan, supaya Tuhan yang terus menuntun dan menolong kami, sehingga kami terhindar dari suatu perzinahan. Hidupan kami kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan selalu limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada pagi hari ini. Dan untuk saudara-saudaraku yang ada di dalam kehidupan mereka, apapun menjadi pergumulannya, Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan membawa mereka di dalam kemenangan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu mulai berkat Tuhan, tuliskan di kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu juga sudah menuliskannya, kirimkan dan bagikanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya terhindar dari dosa-dosa perzinahan. Dan jika Bapak Ibu memiliki doa, pergumulan yang perlu didukung, dan pertanyaan-pertanyaan untuk pertumbuhan rohani, kirimkan juga melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, kiranya menolong kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan dan bebas dari dosa perzinahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.